Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam jema'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati selaku dosen pengampu kita yaitu Bunda Misdah. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga kawan-kawan sekalian, saya banggakan dan juga saya sayangi. Semoga di yaumil kelak kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang-orang. Amin ya robbal alamin. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Ini merupakan video lanjutan kemarin berupa UTS, yaitu tugas. Yang mana tugas ini itu bertujuan untuk menjawab beberapa soal dari dosen pengampu kita, yaitu Ibu Misdah atau Bunda Misdah. Yang mana selain menjawab, yang mana tugas ini itu bertujuan selain menjawab soal-soal yang ada di sini, dan juga video ini itu bertujuan untuk melatih kita dalam berbicara depan kamera, dalam kurung public speaking. Yang mana public speaking ini itu salah satu latihannya itu kita harus pandai berbicara dengan orang banyak. Secara garis kecil seperti ini, ngomong depan kamera. Orang-orang banyak berkata atau banyak yang bilang kepada kita ini bahwasannya apa? Public speaking itu latihannya melalui sering-sering membaca buku ataupun sering-sering melihat orang-orang yang memiliki speaking public yang sangat bagus sekali. Namun sebagian orang memang seperti itu, beranggapan bahwasannya kalau kita ingin niat menjadi orang yang memiliki speaking public yang bagus, kita harus melaksanakan hal tersebut. Namun kalau saya pribadi, saya tidak seperti itu. Bagaimana cara saya melatih speaking public agar ngomong saya menjadi enak, intonasinya bagus dan tidak terbata-bata, dalam artian tidak blebet-blebet kalau bahasanya seperti itu. Nah, saya melatih speaking public saya itu melihat orang-orang yang berkomedian. Contoh seperti Panji ataupun Zawin ataupun dan sebagainya. Dan mereka ini merupakan salah satu komedi yang mana speaking publicnya kalau saya pandangi itu juga lumayan bagus. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian? Karena orang pelawak atau si komedian ini itu jika memberi sebuah lelucon ataupun jokes, jika jokes tersebut dapat membuat orang-orang tertawa saat mendengarkannya, berarti dapat kita akui bahwasannya dia secara langsung, kalau bahasa Arabnya itu secara mubasyarah, memberikan pemahaman kepada kita berupa jokes dia, yang mana pemahaman tersebut berupa sebuah ketertawaan. Maka dari itu saya pengen sekali melatih public speaking tidak hanya melewati membaca ataupun melihat orang-orang yang memiliki speaking public yang bagus, tetapi saya juga melihat orang yang memiliki bakat komedian. Karena dengan komedian ini kita itu tidak hanya menjelaskan materi-materi yang ada di teks dengan bahasa kita, namun ada sedikit selap-selapan berupa jokes ataupun candaan agar apa? Agar penjelasan tersebut dapat kita pahami dengan mudah dan tidak garing. Karena kebanyakan orang atau zaman sekarang ini jika mendengar sebuah materi tidak ada hal lucu atau hal yang menyenangkan, itu kita mudah bosan sekali. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mendengarkan secara fokus ataupun yaitu bosan. Lama-lama kalau kita bosan maka kita tidak akan mendengarkan. Makanya itu dengan jokes ataupun komedian ini saya harap speaking public saya dapat didengarkan
dari awal hingga akhir, karena ada beberapa jokes yang saya masukin ke penjelasan yang akan datang terkait menjawab soal-soal yang Bunda berikan. Mungkin kalau saya kepikiran saya ngejokes, kalau tidak ya udah gitu aja. Karena saya hanya menggugurkan kewajiban, yaitu menjawab soal aja. Masalah ngejokes atau enggak itu hal belakang atau hal yang tidak harus diwajibkan bagi saya. Nah, yang mana? Lanjut aja. Dan malam ini saya bikinnya malam. Saya akan menjawab beberapa soal yang Bunda berikan kepada saya ataupun kepada kami. Ada 3 soal. Sudah saya catat dalam laptop saya. Yang pertama itu bagaimana soalnya? Yang pertama itu jelaskan 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan memberikan contohnya. Dan kedua, jelaskan fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Administrator dan supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, jelaskan hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Dan insya Allah soal-soal tersebut saya akan menjawab dengan bahasa yang insya Allah mudah dipahami. Tidak ada bahasa akademik ataupun bahasa ilmiah. Ini bahasa kita sehari-hari yang mana kita gunakan dalam omongan percakapan kita, bahasa sehari-hari. Nah, jadi seperti itu. Langsung aja, tidak perlu berlama-lama. Kita langsung ke nomor 1. Berupa apa? Berupa 4 prinsip pelaksanaan supervisi beserta contohnya. Dapat kita pahami bahwasannya apa? Supervisi pendidikan bukan hanya sekedar pemeriksaan saja, melainkan apa? Melainkan upaya berupa pembinaan. Dan pembinaan itu memiliki 4 prinsip utama. Apa aja prinsipnya? Yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kerjasama, dan prinsip konstruktif atau kreatif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada prinsip ilmiah. Apa itu prinsip ilmiah? Berupa supervisi harus berdasarkan data yang nyata dalam kurung objektif. Nah, dan menggunakan instrumen yang baku. Contohnya seperti apa? Contohnya itu kepala sekolah mengobservasi guru agar guru mengajar bukan berdasarkan perasaan suka atau tidak, melainkan menggunakan lembar observasi yang berisi poin-poin standar keterampilan mengajar. Itu contoh dari prinsip ilmiah. Yang berikutnya ada prinsip demokratis. Apa itu prinsip demokratis? Yaitu adanya keterbukaan dan musyawarah. Guru tidak merasa tertekan karena supervisi dilakukan dengan semangat dan juga kekeluargaan. Seperti apa contohnya? Contohnya itu, sebelum masuk ke kelas, kepala sekolah mengadakan pertemuan awal dengan guru untuk menyepakati waktu dan bagian mana dari cara mengajar guru yang ingin dibantu peningkatannya. Selanjutnya, prinsip kerjasama atau dalam kurung kooperatif, yang mana kepala sekolah dan guru bekerja sama sebagai tim untuk memperbaiki proses belajar dan juga mengajar. Seperti apa contohnya? Contohnya yaitu setelah supervisi, kepala sekolah dan guru harus bersama-sama mencari sebuah solusi atas kendala seorang murid atau siswa yang sulit memahami materi. Biasanya siswa dan juga murid ini itu lebih sering kesusahan materi atau sulit memahami materi berupa pelajaran MTK. Nah, jadi kita harus pahami dulu, bukan hanya menyalahkan guru, tapi kita harus mengerti murid ini kok bisa tidak paham tuh gara-gara apa. Apakah gara-gara penjelasan gurunya yang terlalu garing, ataupun cara gurunya menjelaskan itu sangat tidak mudah dipahami. Jadi seperti itu. Biasanya murid itu kalau pengalaman saya sebagai siswa dulu SMA kelas 10 sampai kelas 12, itu guru MTK-nya berganti-gantian. Otomatis kelas 10 beda, 11 beda, dan juga kelas 12 beda. Kelas 10 dan juga 11 itu gurunya laki-laki.
Mungkin Anda sudah tahu bagaimana guru laki-laki menjelaskan matematika. Laki-laki kemudian umurnya tua lagi. Garing, tidak ada sebuah candaan apapun itu. Jadi kita hanya kudu menghitung, menulis, mengumpulkan begitu saja. Namun ketika kelas 12 datang guru baru, cewek masih muda. Dan guru baru ini itu akrab dengan kita-kita ini. Jadi kita itu lebih keterbukaan terhadap keluh kesah kita terhadap pelajaran matematika. Dan akhirnya apa? Guru itu memberikan sebuah pemahaman kepada kita dengan cara yang mudah. Jadi kita keterbukaan antara guru. Jadi seperti itu. Murid salah, murid tidak paham karena apa? Guru harus menanyakan kenapa tidak paham. Karena ini Bu. Nah, Anda di situ ada sebuah keterbukaan. Lanjut, prinsip konstruktif dan juga kreatif. Supervisi harus mampu membangun motivasi dan mendorong guru untuk berinovasi. Seperti apa contohnya? Contohnya itu kepala sekolah memberikan pujian atau kreativitas kepada guru, menggunakan media video dan memberikan saran pengembangan agar metode tersebut lebih efektif lagi. Nah, jadi untuk zaman sekarang itu kita harus kreatif mungkin sebagaimana guru, walaupun gurunya itu guru senior ataupun junior, kita jangan sampai ketertinggalan zaman, yaitu berupa teknologi. Kita harus pahami seperti apa bentuk tersebut. Jika kita zaman dulu berupa mempelajari matematika hanya dengan A saja contohnya, maka zaman sekarang kita harus mempelajari matematika itu dengan A dan juga B gitu. Harus mengerti bagaimana cara kita memahami seorang murid dan juga kreativitas agar murid tersebut bangun atau ingin mempelajari matematika. Nah, itu salah satu, dan itu adalah jawaban nomor 1 dari beberapa prinsip. Kemudian saya akan menjawab nomor 2, yaitu peran kepala sekolah, administrator dan juga supervisor. Seperti itu, administrator. Agar tujuan pendidik efektif dalam kurung terdapat atau tercapai dengan tepat, maka kepala sekolah harus menjalankan 2 peran ini secara seimbang. Tidak boleh salah satunya itu paling tinggi dan satunya malah rendah atau sebaliknya. Nah, sebagai apa aja? Yaitu sebagai administrator. Kepala sekolah bertugas mengolah roda organisasi, yang mana ini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengolahan sumber daya. Apa ya sumber daya ini? Berupa uang, gedung, dan juga dokumen. Kaitannya dengan tujuan ialah jika administrasi rapi, dalam kurung anggarannya cair, tepat waktu, jadwal pelajaran teratur, maka guru bisa mengajar dengan tenang tanpa kendala teknis. Nah, itu sebagai administrator. Dan kedua sebagai supervisor. Kepala sekolah bertugas membimbing dan meningkatkan kualitas mengajar guru. Kaitannya dengan tujuan itu apa? Jika guru dibimbing terus-menerus, cara mengajarnya akan semakin hebat. Nah, guru yang hebat akan membuat murid mudah belajar, sehingga tujuan pendidikan berupa murid cerdas dan berkarakter lebih cepat tercapai. Nah, itu gunanya sebagai supervisor. Atau peran gunanya supervisor, gunanya administrator dalam peran kepala sekolah. Harus membimbing guru-gurunya agar gurunya hebat, kemudian tujuan pendidikan tercapai. Seperti itu. Jangan kebanyakan orang ada jeleknya juga terkait hal tersebut. Kepala sekolah hanya nerima gaji, gurunya dibiarkan ngajar seperti itu aja. Nah, kemudian nomor 3 ini. Nomor 3, hubungan monitoring, evaluasi, dan perencanaan dalam 7 komponen. Nah, ini sangat banyak sekali yang saya baca, tidak seperti nomor 1 itu ke nomor 2. Memang sangat banyak sekali, cuman saya bacakan, mungkin moga-moga Anda semua dapat paham ya terkait penjelasan saya. Dalam sistem pendidikan, perencanaan bertindak sebagai cetak biru atau peta jalan yang menentukan arah bagi 7 komponen utama
Nah, sampean itu tahu kan? Yaitu berupa apa? Yaitu kurikulum, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana keuangan lingkungan. Dalam kurung hubungan masyarakat serta proses pembelajaran. Nah, hubungan ini itu bersifat siklus dan tidak terputus, di mana setiap rencana yang disusun untuk ketujuh komponen tersebut harus dikawal oleh yang namanya monitoring secara terus-menerus atau secara konsisten selama proses berjalan. Nah, monitoring ini berfungsi sebagai alarm, ibaratnya seperti itu, atau sistem peringatan dini untuk memastikan bahwa setiap komponen bergerak sesuai dengan jalur rencana yang telah diterapkan. Sehingga apa? Sehingga jika terjadi penyimpangan di lapangan, pihak sekolah dapat segera melakukan perbaikan tanpa harus menunggu kegiatan itu selesai. Setelah seluruh program dan komponen-komponen tersebut dilaksanakan, tahap berikutnya itu ialah evaluasi, yang mana berfungsi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kita atau kegagalan kita dari perencanaan awal. Evaluasi memberikan gambaran objektif mengenai apakah sarana yang disediakan sudah memadai atau sudah memenuhi. Seperti itu. Apakah kualitas pendidik itu meningkat atau apakah kurikulum telah tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Hasil ini dari evaluasi itu, inilah yang kemudian menjadi landasan yang paling krusial bagi sebuah perencanaan di periode berikutnya. Jadi setelah dapat evaluasi, maka kita muncul sebuah perencanaan baru di periode berikutnya. Yang belum berhasil kita evaluasi dan kita ubah menjadi rencana baru. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan jembatan informasi yang memastikan bahwa perencanaan pendidikan di masa depan menjadi lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran berdasarkan apa? Berdasarkan data nyata dari ketujuh komponen tersebut. Nah, itu merupakan jawaban-jawaban yang sudah saya jawab dari 3 soal. Moga-moga Anda semua dapat memahami perkataan saya terkait jawaban yang sudah saya jawab dari soal 3 itu. Jika ada kesalahan ataupun sikap yang tidak enak dipandang oleh Anda semua, oleh ibu dan juga kawan-kawan, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia dan manusia itu memang tepat dan cocok buat manusia itu adalah berupa kesalahan. Kalau benar itu hanyalah milik Tuhan. Ya itu sajalah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.